Mahkamah Konstitusi segera memutus gugatan batas usia Capres-Cawapres pada hari ini. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut sidang putusan akan digelar hari ini sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Hasyim Asyari merespon polemik gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU menegaskan peraturan KPU masih bisa diubah jika nantinya MK mengabulkan gugatan. Saat ini, aturan yang berlaku adalah aturan yang ditandatangani 9 Oktober 2023 lalu yang masih memuat batas minimal usia Capres dan Cawapres 40 tahun. Namun Ketua KPU menyebut peraturan KPU masih bisa direvisi seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal batas minimal usia Capres dan Cawapres. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak yang punya wewenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan terdahulu, maka soal pengujian usia Capres dan Cawapres bukanlah perkara sulit. Perludem pun mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak masuk ke dalam politisasi yudisial bila memutus berbeda dengan sebelumnya. MK dinilai Perludem akan sulit terhindarkan dari pendapat pragmatisme dan kepentingan politik praktis. Terlebih ada konteks hubungan kekeluargaan yang juga menjadi sorotan dalam salah satu perkara yang tengah diuji oleh MK. Sebut saja nama yang beredar kan hanya satu, yang usianya akan memenuhi syarat kalau putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan itu, yaitu Gibran. Jadi ini putusan yang sangat kental dengan konteks politik praktis. Jadi ini yang menjadi ramai, dan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang ini, Mahkamah akan tidak terhindarkan dikait-kaitkan dengan pragmatisme dan kemudian kepentingan politik praktis. Jelang putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak berspekulasi untuk putusan MK terkait uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Mahfud meminta masyarakat menunggu putusan MK hari ini dan tidak usah meramal putusan MK. Tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya setelah putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Iya kan? Ada yang meramal gini ternyata MK-nya nggak apa-apa. Lalu Polemik gugatan batas usia Capres dan Cawapres menjadi sorotan. Pasalnya jika MK mengabulkan menjadi batas usia Capres-Cawapres, maka putra Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berusia 35 tahun berpeluang untuk maju dalam Pilpres. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda melihat peta politik antara Prabowo yang menjadikan Gibran bacawa pres saling tunggu dengan pemilihan Cawapres Ganjar Pranowo. Hanta menyebut ada 3 faktor yang jadi pertimbangan menjadi Cawapres untuk keduanya. Karena Prabowo menunggu MK, sama Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Jadi yang ketiga juga alasan strategi masing-masing saling intip terkait dengan taktik politik siapa cawapres dari masing-masing mereka dua pasangan ini. Iya, hari ini sama kebutuhan elektoral, faktor paling determinan dalam menentukan pilihan cawapres, terutama Pak Prabowo, juga termasuk Mas Ganjar, ada 3 faktor. Kita menuju ke Mas Gibran nanti. Satu adalah katrol elektoral, yang kedua efek Jokowi, dan yang ketiga representasi NU. Nah, yang diperebutkan NU Jatim itu sekarang ini mulai tidak terlalu determinan. Kini putusan MK pun dinanti masyarakat. Diharapkan dengan putusan ini tidak ada kepentingan politik yang melekat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres. Nah, apakah akan menjadi di bawah 40 tahun? Sejumlah anggapan masyarakat pun menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah apakah putusan MK ini nantinya akan netral tanpa adanya kepentingan politik. Karena jika MK mengabulkan ini bisa jadi
ini adalah karpet merah begitu ya, dalam tanda petik, bagi putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presidennya. Nah, kita akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui daring. Ada pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari, Direktur LBH Partai Solidaritas Indonesia PSI Francine Wijoyo, dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Parriera. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mas Radi. Ya, saya akan ke PSI dulu, Bu Francine, sebagai pihak yang juga ikut menggugat ya batas usia capres-cawapres ini. Jelang putusan MK, PSI akan menerima segala putusan MK seandainya pun ditolak nanti? Betul sekali. Apapun putusannya Mahkamah Konstitusi hari ini, kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan menghormati itu. Kami percaya dan yakin bahwa putusan tersebut adalah pertimbangan terbaik dari Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi Indonesia. Ya, jadi apapun keputusannya akan diterima begitu ya. Dan Betul ini sekali. ya, saya ingin flashback sedikit soal latar belakang PSI, partai Anda juga menggugat batas usia capres-cawapres ini. Yang digugat adalah minimal jadinya 35 tahun agar tidak ada hambatan begitu ya untuk anak muda untuk maju dalam Pilpres 2024. Tapi saya ingin menganalogikan begini Bu Francine. Saya mencatat sejumlah pemimpin muda dunia yang berkarir politik namun akhirnya jadi pemimpin begitu ya, jadi presiden. Seperti misalnya Sanna Marin di Perdana Menteri Finlandia yang dilantik pada usia 34 tahun menjadi Perdana Menteri. Gabriel Boric, Presiden Chile 35 tahun jadi presiden. Emmanuel Macron bahkan lebih tua lagi, lebih tua 4 tahun ya dari Mas Gibran, 39 tahun. Tapi mereka ini punya karir politik yang panjang begitu. Bahkan Sanna Marin pernah jadi anggota DPR sebelumnya, lalu Boric juga begitu, Emmanuel Macron sempat anggota partai sejak lama, lalu menjadi menteri juga, jadi staf juga dari presiden sebelumnya, François Hollande, presiden Prancis sebelumnya. Nah, jika kita compare dengan Mas Gibran begitu, Bu Francine, apakah memang apple to apple? Apakah memang sama kapabilitas dan kemampuannya? Yang perlu kami sampaikan adalah permohonan uji material ini tidak hanya Mas Gibran saja, karena yang usia 35 sampai 39 tahun di Indonesia ini 1,2 juta orang anak muda. Jadi bukan hanya Mas Gibran, dari pemohon pun juga ada Mas Dardak misalnya, itu dan beberapa kepala daerah lainnya yang usia muda ya. Gitu. Jadi ini bukan hanya khusus untuk 1 atau 2 orang saja. Nah, kembali lagi gitu, tren di negara-negara di dunia ini justru memang kan arahnya memang semakin muda kan pemimpin-pemimpin muda ini. Ya, saya sepakat sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya kalau kita mau ngomong, mau jadi kepala daerah ataupun jadi kepala negara, semua itu pasti pengalaman pertama. Belum, apalagi kepala negara yang rasanya jarang sekali yang terpilih sampai 2 kali. Rata-rata semua pasti pengalaman pertama. Jadi makanya kesempatan itulah yang harusnya dibuka seluas-luasnya sepanjang mereka kompeten. Yang dilihat harusnya kompetensi, bukan diganjal oleh usia. Oke, jadi kompetensi bukan usia, dan ini kita akan catat juga begitu pernyataannya Bu Francine, bukan spesifik untuk Mas Gibran ya, begitu ya. Jadi untuk semua calon-calon pemimpin muda yang ada di Indonesia begitu ya. Ya, saya ke Pak atau Bung Andreas dulu. Jelang putusan MK ini, PDI Perjuangan gimana lihatnya, Bung Andreas? Iya, dari awal sebenarnya PDI Perjuangan tidak punya kepentingan, artinya tidak ada hal yang berkaitan dengan PDI Perjuangan soal ini. Cuma memang yang kita perhatikan bahwa ya persoalan usia ini kan seperti sudah disampaikan oleh berbagai ahli hukum tata negara, ini adalah wilayah apa yang disebut dengan open legal policy gitu. Jadi kewenangan dari MK itu bukan merubah ini gitu, tapi ini adalah wilayah yang dibuat oleh para lawmaker, yaitu di DPR bersama dengan pemerintah gitu. Jadi kalau mau merubah ini seharusnya ya mereka yang menghendaki ini ya berjuanglah masuk ke parlemen dan berubah di parlemen gitu. Nah itu saya kira hal yang ya seharusnya dilakukan gitu.
Tapi ya ini sudah berjalan ya, kita lihatlah proses bagaimana reaksi masyarakat terhadap proses ini kan sudah terlalu panjang gitu, dan selama ini juga hal yang seharusnya mudah untuk diputuskan ini kemudian bertele-tele dan menjadi wilayah perdebatan publik, menjadi perhatian publik yang ya cukup banyak membuang energi kita di dalam proses ini gitu. Ya, tapi begini Bung Andreas, memang PDI Perjuangan memang tidak punya kepentingan secara khusus dalam gugatan ini memang. Tapi kader Anda, kader PDI Perjuangan juga yang juga wali kota Solo nih Bung Andreas, Gibran Rakabuming Raka, terus diisukan santer akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, which is itu bukan bakal calon presiden usungan PDI Perjuangan begitu. Nah, kalau Anda memang melihat konteksnya dalam konteks ini apakah PDIP masih merasa terganggu dengan adanya isu ini? Ya, kita di PDI Perjuangan tuh keputusan sudah dibuat, yaitu calon presiden dari PDI Perjuangan itu adalah Mas Ganjar Pranowo, dan ya kami fokus dengan urusan untuk mendukung Mas Ganjar, mensosialisasikan Mas Ganjar dan memenangkan Mas Ganjar sebagai presiden, dan keputusan itu untuk dilaksanakan bukan untuk diperdebatkan lagi gitu. Oke. Nah, kalau ini jangan-jangan nanti kalau memang dikabulkan, jangan-jangan malah membidik Mas Gibran juga untuk jadi wakilnya Mas Ganjar, Bung Andreas? Yang pasti di PDI Perjuangan itu hanya satu keputusannya, dan keputusan itu adalah keputusan dari yang sudah dibuat, dan ya itu untuk dilaksanakan. Kita tidak berspekulasi soal itu. Oke, dan keputusan sepertinya tetap ada di tangan Ibu Ketua Umum ya, Ibu Megawati Soekarnoputri nantinya. Begitu ya, Bung Andreas? Ya, secara konstitusi partai memang hak untuk memutuskan itu ada di Ketua Umum, tentu dalam hal calon wakil presiden, ya bersama dengan pimpinan partai yang lain untuk kemudian mendiskusikan dan memutuskan itu, gitu Mas Radhi. Ya, yang jadi pertanyaan juga sampai sekarang Mas Gibran ini kan sebelumnya disebut akan jadi bagian dari tim pemenangannya Mas Ganjar begitu di Pilpres nanti. Kok sampai sekarang belum masuk ke tim pemenangan? Apakah memang menunggu putusan MK ini, Bung Andreas? Itu Mas Gibran yang tahu gitu. Karena kalau di partai ya diperintahkan untuk menjadi tim pemenangan atau menjadi apapun sebagai kader partai, kita melaksanakan itu gitu. Jadi tidak ada kata ya tunggu ini tunggu itu, tapi kita melaksanakan apa yang menjadi keputusan partai gitu. Kalau memang kalau memang selanjutnya Bung Andreas, kalau memang selanjutnya ada manuver begitu, manuver kan sebelumnya juga kita ketahui ada Bung Budiman Sujatmiko juga yang akhirnya diberhentikan atau dipecat oleh partai begitu. Nah, jika ada hal-hal seperti itu dan akhirnya menimpa Mas Gibran, apakah akan diterapkan juga sanksi yang sama jika ada manuver-manuver itu? Iya, soal peraturan itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua, baik. Itu adalah wilayah bidang kehormatan untuk melakukan ya penelusuran dan kemudian ya membuat keputusan yang berkaitan dengan aturan partai dan apa yang terjadi dengan kader-kader partai gitu. Itu hal yang biasa gitu dalam aturan organisasi partai. Baik, ini saya kembali dulu ke konteks batas usia capres-cawapres. Saya akan menanyakan ke Bung Ferry Amsari sebagai pakar hukum tata negara. Bung Ferry, apa sebenarnya catatan Anda sejauh ini dan kemungkinan yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi nanti pada putusannya? Ya, pada dasarnya ada dua pendekatan melihat putusan MK nanti. Pertama, pendekatan hukum, pendekatan konstitusional. Jelas bahwa di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar diatur syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya ini open legal policy yang berdasarkan putusan MK terdahulu, hal-hal yang punya muatan open legal policy kurang lebih ada perintah delegasi untuk mengatur lebih lanjut kepada pembuat undang-undang, itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pembentuk undang-undang. Jadi kalau pakai putusan MK yang lama sebenarnya sudah segera selesai perkara ini, tetapi kan
nuansanya sangat berbeda. Tentu yang nampak di permukaan perkara ini adalah bukan sekedar untuk Mas Gibran. Uang perkara di MK itu sifatnya berlaku untuk semua erga omnes gitu ya. Tetapi kita ketahui semua hanya satu orang yang akan mendapat keuntungan dari putusan itu jika dikabulkan, yaitu Gibran. Tidak ada dalam konteks tahun pemilu saat ini. Nah, mari lihat dari ruang politik ya. Ruang politiknya bisa sangat luas ya, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya ketua MK adalah paman dari Gibran. Ya. Yang kebetulan pemohonnya, ketua partainya adalah adik dari Gibran. Yang kemudian pihak termohon, dalam hal ini salah satunya pemerintah, adalah pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi semua sudah lengkap ini berkelindahan satu sama lain, yang menurut saya akan ada ruang konflik kepentingan yang luar biasa. Dalam konteks peradilan konstitusional maupun peradilan lain, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang terkait dengan kepentingannya di dalam ruang persidangan harus mengundurkan diri sebagai majelis. Kalau disimak lebih jauh Mas Radi, bisa digunakan ketentuan Undang-Undang 28 tahun 99, yaitu penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini nuansa nepotismenya luar biasa. Dan peradilan pura-pura seolah-olah ini bukan sekedar hanya untuk Gibran. Ini kemunafikan politik tingkat tinggi yang sedang dipertontonkan, yang menurut saya tidak sehat. Akui sajalah ini sebuah langkah-langkah yang tidak sehat bagi demokrasi kita, yang berbahaya, mengistimewakan seseorang, memberikan karpet merah, membangun jembatan ketidakadilan. Yang paling mengerikan menurut saya, ini betul-betul mengistimewakan anak sultan. Nah oke, baik Pak Ferry, terima kasih, tadi ada insight baru. Memang tadi Bu Francine mengatakan ini bukan berlaku untuk Mas Gibran saja, tapi sepertinya sulit sekali untuk menafikan bahwa ini tidak keluar dari lingkarannya keluarganya Pak Jokowi dan Mas Gibran begitu. Bu Francine, secara politik tadi Pak Ferry mengatakan Gibran yang diuntungkan, lalu belum lagi partai Anda ini diketuai juga oleh adiknya Gibran. Belum lagi juga ketua MK-nya adalah pamannya Gibran begitu. Jadi bagaimana Anda merespons ini? Karena sulit sekali memisahkan keterkaitan ini dengan Gibran Rakabuming dalam konteks gugatan batas usia Capres-Cawapres ini, Bu Francine. Konteksnya adalah terkait dengan pemilihan umum itu siapa sih yang memilih? Ini kan suara-suara rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Jadi harusnya tidak kekhawatiran apapun. Apalagi dikaitkan dengan ini anaknya siapa, anak siapa gitu. Karena pada akhirnya yang memilih itu rakyat, bukan pihak-pihak tertentu. Nah, dalam hal ini gitu, saya kurang setuju ya, mohon maaf ya dengan Bang Ferry ya. Karena kami dari PSI ini yakin sekali bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga peradilan yang independen. Tidak mempan diintervensi secara politik, dan putusan MK itu, putusan hakim MK itu bukan putusan satu orang, bukan putusan ketua MK, tapi putusan dari 9 hakim MK. Itu. Jadi konteksnya tetap bahwa putusan MK ini kolektif kolegial. Nanti saya boleh merespon Mas Radi. Baik, silahkan Bung Ferry. Dalam konsep hukum acara MK yang kita pahami bersama, sebenarnya posisi ketua MK itu sangat penting. Di dalam rapat permusyawaratan hakim, dia yang memimpin. Dan kalau ada perimbangan suara, suara terakhir yang diperdengarkan adalah suara ketua MK. Bayangkan kalau kemudian relasi kepentingan ini tidak diantisipasi. Itu sebabnya dalam undang-undang, kalau patut diduga ada konflik kepentingan dan relasi keluarga, dia harus mengantisipasinya keluar dari majelis.
hanya keluar dari majelis, bukan keluar jadi dari Mahkamah Konstitusi. Itu aturannya. Jadi mestinya ketua juga bercermin besar ya, bahwa kalau dia ada di dalam majelis ini, maka putusan MK akan dikait-kaitkan, direlasi-relasikan dengan keberadaan keponakannya. Oleh karena itu, dia juga punya kepentingan untuk menjaga marwah putusan dan peradilan. Jadi harus out dia itu. Nah, ini perlu dikasih tahu juga kepada publik, Mbak Francine, bahwa konsep peradilan memang begitu. Kalau ada relasi ke atas, ke samping, kiri, dan kanan, ke bawah, dalam relasi kekeluargaan, wajib hukumnya. Coba bayangkan kenapa Ketua MK terus bertahan, bahkan membicarakan kepentingan untuk memilih pemimpin muda di luar peradilan. Mana ada hakim yang bicara substansi yang berkaitan dengan peradilan di luar pengadilan, itu sudah melanggar etik yang luar biasa. Jadi kalau menyatakan bahwa MK akan independen, akan adil, tidak begitu konsepnya. Konsepnya juga harus ada pagar-pagar penting yang harus menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu. Ya. Menambahkan boleh? Ya, sebentar Bu Francine, saya harus jeda dulu. Nanti kita tanggapan dari Bu Francine setelah tadi pernyataan Pak Ferry juga saya akan tanyakan juga nanti ke Bung Andreas. Nah, konteksnya adalah saat ini MK juga tidak hanya menangani batas usia capres-cawapres, tapi kedepannya nanti sebagai pengadilan konstitusi akan juga mengawal sengketa-sengketa pemilu dan masalah-masalah kepemiluan lain yang menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Bagaimana jika nanti MK ini sekarang sudah diragukan dan performanya ke depan, apakah bisa tetap tegak lurus untuk menegakkan konstitusi atau jangan-jangan seperti anggapan publik menjadi mahkamah keluarga lah, ada yang juga menganggap mahkamah kekuasaan. Kita akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, masih membahas jelang putusan terkait gugatan Capres-Cawapres yang akan diputuskan oleh MK hari ini. Tadi Bu Francine dari PSI akan menanggapi dari pernyataan Bung Ferry Amsari. Silakan Bu Francine, ada yang ingin ditanggapi? Ya, saya ingin menegaskan kembali ya, gitu. Diperjuangkan di sini kan secara konstitusi, dan secara konstitusi yang diperjuangkan bukan cuma satu orang. Ya. Ini yang orang-orang selalu dikait-kaitkan dengan satu nama tertentu saja. Padahal tadi kaitannya kalau dengan hakim MK ini, ketua hakim MK dianggap sebagai omnya Mas Gibran. Yang diperjuangkan itu 21,2 juta anak muda Indonesia, bukan cuma satu orang Mas Gibran. Itu. Dan lagi kalau misalnya itu kan, kalau memang Mas Gibran ini memang kompeten, lagi kenapa justru dihambat? Berarti kan gitu. Anak-anak muda sekarang ini yang kita butuhkan di adalah kita butuh orang yang gesit, ide-idenya segar, mau kerja, mampu kerja. Kalau memang Mas Gibran memenuhi kriteria, semua dan publik percaya pada itu. Kita nanti dikembalikan lagi dalam pemilu. Kalau memang terpilih, ya berarti memang itulah aspirasi rakyat. Itulah kepercayaan publik. Dan tingkat kepuasan terhadap kinerja Mas Gibran ini sangat tinggi loh di Solo dalam waktu yang sangat singkat ya. Ya, Bung Andreas ada tanggapan soal ini? Apakah ini murni dorongan seorang atau sekelompok sekelompok orang begitu yang ada di partai yang ingin mendorong, berupaya untuk mengusung anak muda sebagai calon pemimpin, atau Anda punya perspektif lain, Bung Andreas? Ya, di PDI Perjuangan itu banyak anak-anak muda dan rata-rata kan ya, Mas Ganjar itu orang muda, anak muda, gitu. Artinya dari segi usia juga ya relatif muda lah gitu. Artinya banyak anak-anak muda yang juga di PDI Perjuangan yang kita untuk menjadi pemimpin itu melalui proses kaderisasi, dan kaderisasi itu butuh waktu, butuh pengalaman, sehingga dia mempunyai kompetensi untuk kemudian menjadi pemimpin ke depan. Nah, yang saya khawatirkan, yang saya lihat justru bukan ya kita mendorong anak muda, tapi mempolitisasi dengan mengatasnamakan yang muda ini untuk kepentingan-kepentingan yang
Ya, kalau saya pikir ya masyarakat bisa melihat bagaimana apa yang terjadi selama ini gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi itu juga dirasakan oleh masyarakat. Saya ini sekarang di dapil di daerah dan juga banyak mendengar, banyak melihat, berdiskusi dengan masyarakat. Ya, orang melihat apa ya, maaf ya kalau saya gunakan kata muak dengan perilaku politik elit-elit kita yang kemudian termasuk dalam hal ini, dalam hal keputusan MK ini yang cenderung ya salah satu faktornya adalah mempolitisasi, memanfaatkan ya orang muda untuk kepentingan ya kekuasaan semata. Jadi saya kira ya kita cukuplah ya dengan cara-cara berpolitik yang di luar norma dan etika yang seharusnya dilakukan gitu. Saya kira sudah cukup banyak orang menyampaikan ini dan seharusnya ini didengar gitu, didengar dan mereka yang mendorong-dorong seperti ini ya berhati-hatilah dengan upaya mempolitisasi kemudian melanggar etika, termasuk juga melanggar konstitusi seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi gitu. Ini kan juga ini akan menjadi catatan buruk ke depan kalau kita hari ini melanggar konstitusi, kemudian ke depan nanti masih ada banyak proses yang berkaitan dengan proses pilpres, pileg, dan itu ada keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi nanti. Iya, seperti yang saya singgung tadi juga, masalahnya bukan hanya batas usia capres-cawapres saja yang digugat saat ini. Kemungkinan masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang rentan akan digugatan begitu ya, dari sengketa pemilu maupun juga tahapan-tahapan pemilu lainnya. Bu Francine, saya ingin minta tanggapan Anda juga. Tadi Bung Andreas mengatakan yang dilakukan harusnya kaderisasi pemuda begitu, bukan politisasi pemuda. Respons Anda soal ini? Ya, gini, tanggung jawab kita adalah memberikan ruang kepercayaan seluas-luasnya terhadap orang-orang yang kompeten dan terhadap batasan usia tadi. Ya. Tuh. Ibu Francine, mohon maaf, suara Anda agak terputus-putus. Mungkin ada gangguan hubungan sinyalnya yang bisa diperbaiki. Udah jelas? Nah, ya, oke, baik. Silakan Bu Francine. Oke. Kaderisasi itu bagus dan memang wajib untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, yang menjadi batasan bukan usia, tapi yang dilihat adalah kompetensi. Baik. Itu. Dan kalau memang ada anak muda yang memang kompeten, mau kerja, mampu kerja, kenapa tidak diberikan kesempatan? Oke. Sejauh ini Anda melihat Mas Gibran kompeten? Oh tentu. Tingkat kepercayaan publik itu dari survei kan tidak bohong. Meskipun bisa dilihat tingkat kepuasannya tinggi sekali. Oke. 2 tahun memimpin Solo begitu dan memang memuaskan. Tapi 2 tahun memimpin Solo ini apakah disebut memuaskan dan kompeten menurut Anda karena jejak-jejak karir politisi muda yang kita sebut politisi muda dan saya sudah contohkan tadi itu punya track record yang panjang begitu Bu Francine? Tadi seperti yang saya singgung, tidak pernah ada yang memiliki pengalaman menjadi kepala negara kalau tidak diberikan kepercayaan. Jarang kan? Dia harus menjadi presiden dulu untuk bisa dipilih presiden berikutnya. Sama tadi dengan kepala daerah gitu. Makanya kita juga konsisten. Kita ini bukan yang pertama kali ya PSI memperjuangkan uji material serupa ini. Kita di 2019 juga memperjuangkan hak konstitusi anak muda terkait dengan syarat usia minimal kepala daerah. Gitu. Kami percaya bahwa usia muda itu bukan halangan untuk bisa memimpin. Asal diberikan kepercayaan tadi. Iya, Bung Andreas sudah senyum-senyum. Ada respon soal ini, Bung Andreas? Nah itulah yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, jadi ada kontradiksi inter minus. Jadi menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta yang ada gitu. Jadi itu yang saya katakan di satu pihak kita ingin mengkaderisasi untuk kemudian melakukan proses kaderisasi yang benar sehingga kemudian melahirkan pemimpin yang kompeten, tapi di pihak yang lain kita lebih mengedepankan aspek mudanya gitu.
Saya kira bukan itu persoalannya gitu. Persoalan yang utama itu adalah kompetensi dan ya kan kita kalau soal kompetensi ya fakta kan ya di situ kan kita bisa ada ukurannya gitu. Sehingga yang saya khawatirkan dan saya kira semua orang bisa melihat lah gitu. Sini bagaimana justru yang istilah saya itu tadi mempolitisasi muda itu untuk kepentingan politik gitu. Buatlah organisasi lah di partai sendiri gitu untuk kemudian melahirkan orang-orang yang mempunyai kompeten daripada ini tarik sana tarik sini kemudian itu dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Oke, jadi ada dorongan politik Anda melihat itu ya, Bung Andreas? Ada dorongan politik terhadap proses ini? Gitu. Itu kan yang terjadi sekarang dan masyarakat di bawah muak melihat seperti itu gitu dan ini yang saya kira ya hal yang menjadi kasat mata di depan publik gitu. Kalau mau ini buatlah kaderisasi di partaimu dan kemudian sehingga kemudian melahirkan orang-orang muda. Nah, memperjuangkan ini masuklah di dalam parlemen sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Ferry. Nah, ini kan hal yang berkaitan dengan open legal policy tadi gitu yang seharusnya diputuskan di parlemen untuk merubah hal-hal seperti ini gitu. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui secara konstitusional juga gitu. Jadi jangan kita menabrak sana menabrak sini hanya untuk satu istilah ya mendorong orang muda gitu. Dan itu yang saya katakan tadi, ini politisasi orang muda karena kita tahu bahwa generasi muda ini merupakan jumlah pemilih yang terbesar gitu di Republik ini sekarang. Dan jangan sampai kita terjebak di dalam politisasi seperti ini yang kemudian ya merugikan kita sebagai bangsa dan negara. Ya, lebih dari setengah populasi pemilih begitu ya, di pemilu presiden, pemilu di 2024 ini anak muda dan sekarang didorong anak muda, tapi menurut Bung Andreas tadi yang didorong ini juga banyak dorongan-dorongan politik juga di belakangnya. Tapi saya ingin menanyakan ke Bung Ferry. Bung Ferry begini, jika memang ini di luar konteks ada ada isu bahwa Gibran Rakabuming Raka didorong menjadi calon wakil presiden begitu. Terlepas dari itu semua, hilangkan dulu stigma-stigma seperti itu. Tapi soal konteksnya usia calon pemimpin lebih muda lagi, 35 tahun yang saat ini juga digugat oleh beberapa elemen begitu. Anda melihat ini sehat untuk demokrasi? Usia calon presiden dan calon wakil presiden ini diturunkan lagi jadi 35 tahun. Jadi begini Mas Randi. Ya. Bahwa soal usia itu tentu ada pertimbangan politis di dalam pembentukan undang-undang. Ya, apakah usia diturunkan? Bisa jadi, misalnya usulan setaranya usia dengan usia pemilih. Tidak ada soal. Persoalannya ini adalah ini mau diubah di tengah jalan 3 hari lagi mau pendaftaran. Tidak ada satupun konsep pemilu yang baik di muka bumi ini yang negaranya demokratis, peraturan main itu diubah di tengah jalan. Kalau ada peraturan diubah di tengah jalan, sudah pasti syarat kepentingan. Kan teman-teman PSI ini melogikakan satu hal, padahal banyak hal lain yang perlu diungkapkan. Misalnya tadi soal alasan ini tidak hanya Mas Gibran, jadi tidak harus Ketua MK mundur. PSI lupa menjelaskan ke publik bahwa PSI sekarang diketuai oleh keponakan juga oleh Ketua MK. Nah, kalau disingkirkan Mas Gibrannya, tetap ada konflik kepentingan dengan partai yang mengajukan permohonan, begitu ya. Dan harus diingat baik-baik ya, bahwa orang tidak takut dengan Mas Gibrannya. Ya. Tadi kan dilogikakan, kalau Mas Gibran kompeten kenapa takut? Maju saja, kita lihat publik suka atau tidak. Bukan itu konteksnya. Kita itu khawatir ada dinasti politik yang kebetulan bapaknya adalah king of the state ya. Jadi rajanya, para raja itu, raja yang meskipun dibatasi konstitusi punya powerful yang luar biasa. Badan intelijen di bawah dia, tentara di bawah dia, polisi di bawah dia. Ini
pertarungan sudah tidak fair kalau selalu memberikan karpet merah kepada keluarga-keluarga istana. Di sana kekhawatiran publik. Takut dengan Mas Gibran-nya pasti tidak itu. Tapi mari kita fair. Kalau ini betul-betul partai demokrasi, partainya anak muda, mari dilakukan bertahap. Di mana-mana semua ada tahapannya, ada mekanisme regenerasi kadernya. Nah, mana ada di partai-partai yang baik ya, baru 3 hari jadi anggota langsung jadi ketua. Nah, ini kan sudah menunjukkan arah sikap partai dalam demokrasi yang menurut saya sangat tidak sehat begitu ya. Dan ini harus disadari betul oleh PSI. Orang akan melihat PSI hanya partai yang digerakkan, bukan partai yang menggerakkan. Bu Francine, ini harus ditanggapi sepertinya. Publik khawatirnya bukan karena apapun, tapi karena dikhawatirkan akan ada dinasti politik begitu dengan ada proses seperti ini. Nah, saya juga ingat betul bahwa PSI ketika berdiri itu sangat menentang adanya dinasti politik. Respons Anda soal ini? Sampai sekarang juga kami masih menentang dinasti politik. Dinasti politik itu apa sih? Gitu. Kalau penunjukan langsung kita bisa bilang itu dinasti politik. Tapi kembali lagi kan track recordnya ini semua melalui pemilu. Pak Jokowi dipilih oleh pemilu. Ketua PSI penunjukan langsung loh, Mbak. Ya, bentar, Bung Ferry bentar dulu. Sudah ada demokrasi di internal kami. Ya, Bung Ferry silakan Bu Francine. Di internal partai politik kami, gitu kan. Dan itu kan kebijakan internal partai kan. Melalui demokrasi di internal kami, gitu. Ya, tadi kembali lagi, kita kan lagi ngomongin ini dinasti kan. Pak Jokowi dipilih lewat pemilu. Mas Gibran dipilih pemilu juga kan, bukan penunjukan langsung loh. Itu tadi terkait dengan dinasti ya tadi. Tapi apakah proses-proses ini sehat untuk demokrasi mengingat ada keterkaitan hubungan keluarga begitu dengan Pak Jokowi, ada juga ketua umum Anda sebagai adiknya Mas Gibran. Ini upaya ya Anda mengatakan sampai saat ini menentang dinasti politik, tapi tetap mengarahkan ke arah sana begitu. Ini bagaimana Anda bisa menjelaskan soal ini, Bu Francine? Kita kalau kita flashback ya, kalau kita lihat nih secara jalurnya nih, permohonan kita ini kita ajukan waktu itu di 9 Maret 2023. Tidak ada keributan apapun waktu itu mengenai siapa capres, cawapres, murni itu adalah memperjuangkan hak konstitusi anak muda. Nggak ada, ini kan ribut-ribut urusan mau memajukan Mas Gibran kan baru-baru akhir-akhir ini. Sementara diskusi di internal kami itu sudah mulai dari Desember 2022 sampai akhirnya kami matangkan di Maret 2023 kami ajukan itu. Nggak ada waktu itu, sunyi senyap. Baru beberapa bulan kemudian atau bahkan baru beberapa bulan terakhir ini ada yang mendorong-dorong Mas Gibran. Nah, tadi kembali lagi kalau dari PDIP mengatakan bahwa ini kok kader partai politik lain yang justru didorong gitu. Seharusnya gitu kan gitu. Kami ini memberikan pengakuan gitu bahwa PDIP mampu melahirkan kader-kader politisi yang kompeten. Nah, ini suatu pengakuan justru gitu. Dan ini juga adalah ya kami kebesaran hati kalau memang melihat ada orang lain yang kompeten dan memang bisa didukung untuk maju, ya kita bantu dukung gitu loh. Nah, ini satu pernyataan menarik juga bahwa kalau memang ada kader PDIP yang muda, yang sesuai dengan kriteria di bawah 35 tahun atau 35 tahun, itu juga pantas untuk diusung. Kita tagih nanti komitmennya juga dari PSI, Bung Andreas. Gimana Bung Andreas? PSI bilang tadi Maret 2023 udah gugatan, tapi sekarang kok baru rame-rame katanya begitu. Iya, kalau mau merubah itu masuklah di dalam parlemen dulu, kemudian baru kemudian memperjuangkan. Lebih baik berkampanye soal itu gitu. Nanti kalau kami masuk parlemen kami akan memperjuangkan ini, akan perubahan ini. Itu hal yang legal gitu, tidak melawan konstitusi gitu. Nah, sehingga ya itu satu hal. Kemudian ya yang berikut adalah ya ini kita semua tahu lah gitu ya bahwa proses ini seperti yang tadi juga Bung Ferry sudah mengungkapkan panjang lebar gitu soal ini berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan keluarga, juga bagaimana dengan ketua dari partainya Ibu Francine yang ditunjuk langsung 3 hari setelah menjadi
menjadi anggota kemudian langsung ditunjuk. Nah ini kan semua orang lihat, semua orang memperhatikan itu. Nah di situ yang kemudian yang saya kembalikan, saya katakan bahwa ini ya kita di satu pihak kita mempolitisasi orang muda untuk kepentingan elektoral kita dengan mengorbankan terlalu banyak hal, termasuk mengorbankan orang muda sendiri gitu. Saya kesian gitu dengan baik itu ya Mas Gibran yang sekarang menjadi diombang-ambing sana sini, sementara dia masih di dalam tugasnya yang harus dilaksanakan. Dan ini akan menjadi presiden yang buruk untuk di Republik ini kalau kita memaksakan ini, dan kemudian kalau keputusan itu terjadi, dan ya saya tidak mau berspekulasi gitu, tapi kalau keputusan itu terjadi dan ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi presiden yang sangat buruk untuk perjalanan konstitusi kita, dan akan menjadi perhatian dunia gitu, bahwa ya ini terjadi di suatu republik yang sedang belajar menjadi negara yang demokratis gitu. Karena kita di sini mempolitisasi orang muda dengan mengorbankan orang muda untuk kepentingan kekuasaan. Tapi apapun pendapatnya dari Bung Andreas, Bu Francine tadi, saya melihat sama-sama punya benang merah. Kita serahkan kepada publik begitu ya. Kalau Bung Andreas melihat ini sulit sekali dipisahkan dari adanya intervensi politik kekuasaan, itu kembali lagi nanti rakyat yang menilai. Bu Francine juga begitu. Kalau memang ini Mas Gibran ini layak atau tidak diusung jadi pemimpin begitu, apalagi untuk calon wakil presiden, diserahkan juga karena Mas Gibran berproses juga seperti di Solo, dipilih juga oleh rakyat. Semua diserahkan kepada rakyat begitu. Nah, tapi dari Bung Ferry tadi saya catat bahwa demokrasi dan konstitusi menjelang pemilu 2024 kalau memang mepet, kalau memang MK-nya nanti mengabulkan gugatannya, ini tentu akan mencederai konstitusi begitu. Nah, kita harapkan sama-sama Bapak-bapak dan juga Ibu, hari ini Mahkamah Konstitusi bisa berpikir secara sehat, secara jernih dan mewakili suara rakyat, suara konstitusi begitu. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi dinilai oleh publik sebagai mahkamah kekuasaan atau apalagi mahkamah keluarga begitu ya. Baik, terima kasih Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara di Universitas Andalas, lalu Direktur LBH Partai Solidaritas Indonesia Francine Wijaya, dan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.